Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai di pertemuan ke-10 dalam perkuliahan ini, dalam perkuliahan personal selling. Setelah minggu lalu kita melaksanakan UTS dan alhamdulillah hasilnya baik, sejauh ini cukup baik. Dan bagi yang belum memuaskan, mudah-mudahan kalian tidak patah semangat dan juga terus memperbaiki apa yang masih kurang di pertemuan sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari di bab 10 yang berjudulkan Approaching the Customer with Adaptive Selling. Jadi kurang lebih dari judulnya, kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara pendekatan ke customer melalui adaptive selling. Nah, ini adalah buku textbook yang saya gunakan. Seperti biasa adalah buku Selling Today dari Manning dan kawan-kawan, khususnya di bab 10. Oke, sebelum kita jauh membahas mengenai apa sih isinya dari chapter 10 ini, tentu kita harus tahu dulu learning objectives yang bisa kalian capai dari chapter ini. Pada dasarnya, learning objective yang kalian capai adalah untuk memahami, yang pertama, memahami 3 prescription. Prescription itu resep, tapi saya artikan di sini adalah 3 hal yang perlu kalian pahami, 3 hal yang perlu kalian pahami yang harus ada di dalam presentation strategy. Jadi, di bab ini kita akan membahas banyak tentang presentation strategy. Lalu, learning objective yang kedua adalah mengenai proses pre-approach yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang ketiga adalah untuk memahami bagaimana strategi presentasi secara tim atau team presentation strategy. Yang keempat, bagaimana adaptive selling dibangun di atas 4 strategi di personal selling yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Yang kelima, ada 6 bagian utama dalam rencana presentasi. Yang keenam, bagaimana mendekati konsumen secara efektif. Dan yang ketujuh, ada 7 cara untuk mengubah perhatian prospek dan meningkatkan minat beli mereka. Nah, jadi ada 7 learning objective yang akan kalian capai nantinya di akhir perkuliahan ini. Oke, langsung ya. Di 8 minggu pertama sebelum UTS, kalian telah belajar tentang 4 langkah strategik untuk mencapai consultative selling. Apa saja? Yang pertama ada bagaimana mengembangkan filosofi personal selling. Di situ ada memahami marketing konsep, terus value personal selling, lalu bagaimana kita harus menjadi problem solver bagi mereka. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang relationship strategy atau cara atau strategi dalam membangun hubungan yang baik kepada consumer. Di situ kita bisa menerapkan win-win filosofi, terus bagaimana menjadi seorang salesperson yang profesional. Lalu ada bagaimana cara kita memahami etika yang baik, standar etik yang baik sebagai salesperson. Lalu kalian juga sudah belajar tentang product strategy. Pada dasarnya ini adalah memahami bagaimana menjadi seorang product expert. Lalu apa yang kita jual itu adalah benefit. Kemudian kita juga harus bisa mengkonfigurasikan value yang ada di dalam produk kita sebagai value added solutions yang kita tawarkan ke konsumen. Kemudian customer strategy sudah juga kalian pelajari. Ini isinya adalah kalian memahami proses pembelian, lalu memahami perilaku pembelian mereka, lalu juga bagaimana caranya mengembangkan prospect base atau tentang prospecting.
Nah, hari ini, dimulai dari hari ini hingga akhir kuliah nanti sampai UAS, kita akan masuk ke strategi yang terakhir, yaitu presentation strategy. Harapannya, setelah kalian mempelajari dengan baik, memahami dengan baik 4 strategi sebelumnya, maka ketika kalian akan mempelajari presentasi strategi yang sifatnya lebih ke eksekusi sebenarnya dari seorang salesperson, kalian bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu sebelumnya dan dipakai untuk mempersiapkan presentation strategi ini dengan baik. Dan ini 3 ada objectives, presentation plan, dan outstanding service itu adalah inti dari presentation strategi. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, sebelum lebih jauh membahas presentation strategi, kita perlu paham terlebih dahulu, apa sih sebenarnya presentation strategy itu sendiri? What is a presentation strategy? Mungkin dari kata presentation, kita sudah terbayang ya, yang ada di benak kita bahwa topik ini tidak akan jauh dari mempresentasikan produk kita atau jasa kita yang kita jual ke calon konsumen kita atau ke prospek. Namun, nyatanya, presentation strategy tidak sekedar bagaimana kita mempresentasikan. Strategi ini lebih detail membahas mengenai perlunya penetapan tujuan setiap kali kita melakukan sales call, atau yang kita sebut di sini adalah establishing objectives. Nah, istilah sales call ini maksudnya adalah setiap kali seorang salesperson bertemu dengan prospeknya sebelum akhirnya nanti terjadi penjualan, itu disebut dengan sales call. Oke. Selain itu, presentation strategi ini juga akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu direncanakan agar objektif yang tadi, yang di establishing objectives yang pertama, itu dapat tercapai. Oke. Dan yang ketiga, dalam strategi presentation ini atau presentation strategi ini adalah harus adanya kesadaran dari salesperson akan pentingnya untuk selalu memperbaharui komitmen mereka dalam memberikan customer service di setiap proses sellingnya. Oke, jadi kalau saya simpulkan kembali bahwa pada dasarnya presentation strategy itu ada suatu perencanaan yang harus mengandung 3 prescription atau harus mengandung 3 hal di bawah ini. Yang pertama adalah perencanaan yang paham bahwa paham akan objektif atau tujuan yang dicapai setiap sales calls dilakukan. Yang kedua adalah mampu bisa mengembangkan pre-sale presentation plan untuk mencapai objektif yang tadi telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, harus sadar di setiap proses selling itu, seorang salesperson harus memiliki komitmen untuk selalu memperbaharui customer service mereka ke prospeknya. Oke, nah sehingga dengan adanya 3 hal tersebut, perlu kita pahami bahwa presentation strategi sekali lagi bukan hanya sekedar mempresentasikan produk kita ke calon konsumen tanpa didahului persiapan yang matang. Oke, lalu bagaimana presentation strategi ini yang banyak berkaitan dengan perencanaan ya, pre-call planning, dapat menambahkan value bagi konsumen. Kata value rasanya sudah tidak asing lagi ya di adaptive selling, di salesperson zaman sekarang. Nah, caranya adalah salesperson harus ingat bahwa value dapat ditambahkan ketika salesperson selalu menempatkan dirinya sebagai bagian dari value tersebut. Bukan sekedar vendor yang menawarkan solusi. Jadi, maksud di sini adalah salesperson harus memiliki pandangan bahwa dirinya sendiri adalah bagian dari solusi
yang bisa menghasilkan value bagi consumer. Bukan sekedar kalian hanya yang vendor itu kan yang penyedia ya, atau yang menawarkan lah, menawarkan, Pak, Bu, saya punya solusi ini, apakah kalian mau, saya punya barang ini yang sekiranya bisa menjadi solusi permasalahan kalian. Bukan seperti itu, tapi kalian dari awal ketika ingin bertemu dengan konsumen, kalian sudah memposisikan diri kalian sebagai bagian dari solusi itu. Maka implikasinya apa? Implikasinya adalah kalian akan sebenar-benarnya untuk memahami, mencari tahu apa sih yang menjadi permasalahan konsumen? Lalu dari mana sih, dari sisi mana sih bisa saya bantu gitu dengan produk yang saya punya gitu. Nah, itu adalah maksud dari value is added when you position yourself as a resource, not just a vendor. Dengan memiliki pandangan ini, salesperson akan serius membuat rencana presentasi yang benar sesuai dengan profil tiap prospek yang dihadapinya. Karena salesperson tersebut sadar betul bahwa di tengah keterbatasan waktu konsumen itu ingin sekali mendapatkan presentasi atau penjelasan tawaran dari salesperson yang padat dan juga bermakna bagi konsumen. Dan hal ini tentunya tidak akan tercapai jika salesperson dari awal tidak melakukan perencanaan yang matang. Oke. Nah, ini adalah gambaran buying proses yang ada di chapter 8. Makanya mungkin kalian masih familiar ya. Waktu di chapter 8 saya sempat membahas di gambar yang ada di baris pertama. Mulai dari need awareness, evaluation of solution, resolution of problem, purchase, dan implementation. Dan saat UTS kemarin ada beberapa dari kalian yang sempat membahas tentang ini di soal studi kasus saya. Nah, selain dari gambar yang di baris pertama ini, ada juga gambar di baris kedua dan baris ketiga. Dua gambar ini akan kita bahas di minggu ini dan di minggu-minggu selanjutnya. Pada dasarnya, untuk melakukan presentation strategi, kita akan mengikuti alur yang ada di gambar ketiga. Jadi kita dari minggu ke-10 ini sampai minggu terakhir, minggu 18 kalau tidak salah, kita akan membahas mulai dari approach, need discovery, presentation, negotiation, closing, dan service. Ya. Dan di dalam need discovery, di sini di dalam need discovery dan presentation secara lebih detail, kita akan melibatkan pembahasan yang ada di gambar kedua, need discovery, product selection, lalu ada juga need satisfaction. Jadi intinya tiga gambar ini jangan dipandang sebagai tiga gambar yang terpisah dan berbeda, tapi mereka ini sebenarnya adalah proses pembelian yang pada dasarnya saling ada irisannya, ada kaitannya. Maka nanti di chapter ini sampai di chapter selanjutnya, mungkin akan seringkali ada istilah yang terpakai di pembahasan, misalkan gini, ketika minggu depan nanti saya akan membahas tentang need discovery, nanti saya juga akan menyinggung tentang need discovery di consultative sales process dan juga product selection di consultative sales process. Gitu. Jadi ini saling berkaitan seperti itu. Oke. Nah, secara umum ada dua hal besar yang perlu diperhatikan salesperson sebelum melakukan presentasi sales yang sebenarnya. Yang pertama ada pre-approach, yaitu ini lebih berkaitan melibatkan dengan penetapan objektif dan membuat rencana presentasi. Nah, pre-approach ini intinya adalah lebih ke perencanaan sebelum kita benar-benar melakukan eksekusi mendekati ke konsumen. Mendekati itu approach ya, sebelum benar-benar kita melakukan approach ke konsumen. Nah, bagian yang kedua adalah approach. Ini ketika kita sedang melakukan pendekatan sesungguhnya
actual approach ke konsumen. Maka biasanya dalam bagian approach ini kita lebih melibatkan bagaimana caranya kita membuat kesan yang baik ke konsumen, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan perhatian mereka, kemudian bagaimana kita membangkitkan minat beli mereka. Nah, jadi saya ulangi lagi, di dalam bagian pre-approach, fokus kita itu adalah bagaimana cara kita menyiapkan objektif dari pre-selling, dan juga bagaimana kita menyiapkan rencana presentasi kita. Lalu saat approach, fokus kita berubah. Fokus kita itu menjadi bagaimana cara kita membuat kesan yang baik, mendapatkan perhatian konsumen, dan meningkatkan minat beli si konsumen itu sendiri. Oke. Nah, dua hal tersebut lebih detail dijelaskan di dalam gambar ini. Di tahap pre-approach yang lebih erat dengan perencanaan, hal yang bisa dilakukan ya, yang digambar kiri, hal yang bisa dilakukan itu adalah pertama kita akan bisa mereview tujuan presentasi kita atau review presentation objectives. Ini sempat saya mention tadi, sempat saya sebutkan di definisi presentation strategy ya. Yang kedua adalah kita juga perlu mereview semua hal yang diperlukan untuk melakukan consultative selling. Lalu yang ketiga adalah kita juga perlu mereview atau mengkaji 6 tahap rencana presentasi. Nah, di gambar yang sebelah kanan, bulatannya sebelah kanan, ini maksudnya adalah tahap approach, mewakili tahap approach. Di tahap approach ini lebih detailnya selain tadi kita concern tentang membuat good impression, lalu bagaimana meningkatkan minat beli konsumen, kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk melakukan approach yang sesungguhnya gitu, the actual approach ke konsumen. Ada 3 langkah, 3 cara yang bisa kalian lakukan, yaitu melalui telepon kontak, social contact, dan business contact. Ini mungkin istilah baru bagi kalian. Nanti akan saya bahas selanjutnya di slide berikutnya ya. Tapi pada dasarnya adalah di pertemuan kita hari ini yang judulnya tadi adalah approaching the customer with adaptive selling, artinya yang tadi saya bilang kita banyak membahas tentang cara pendekatan, dan ternyata cara pendekatan itu, saya balik lagi ke gambar sebelumnya, cara pendekatannya itu adalah bagian dari 6-step presentation process di sini. Oke, jadi kita mulai dari titik ini. Dan ternyata ketika kita ngomongin approach, ada 2 bagian besar yang harus kita pahami, yaitu ada pre-approach dan approach itu sendiri. Oke, mulai bingung? Ya, nggak apa-apa. Nanti akan saya, semoga dengan penjelasan saya selanjutnya bisa menjadi lebih paham. Oke, kita masuk ke slide 10. Di setiap sales call, ya, ingat sales call itu adalah setiap kali kalian bertemu dengan prospek kalian untuk melakukan apapun itu, melakukan pendekatan sebelum terjadinya closing, sebelum terjadinya penjualan ya sebenarnya. Nah, di setiap sales call, seorang salesperson perlu memiliki action objective. Oke, jadi saya balik lagi. Saya masuk ke yang ini ya. Yang pertama, review presentation objectives di pre-approach. Oke, di setiap sales call, seorang salesperson perlu memiliki action objective, yaitu aksi apa yang salesperson harapkan dari konsumen untuk lakukan setelah presentasi sales itu berakhir. Action objektif ini bisa beragam, namun secara umum dapat dibagi menjadi 2 tipe. Tipe apa? Tipe yang pertama adalah saat pertama kali kita bertemu dengan konsumen. Yang biasanya kalau di tahap di gambar ini ya, di steps in the typical buying process, ada di tahap need awareness. Di tahap need awareness, maka action objectives yang bisa kita targetkan agar konsumen itu minimal akan melakukan apa sih gitu. Minimal yang pertama adalah
kita bisa memiliki hubungan baik dengan konsumen, yaitu establish rapport and begin building a relationship with the customer. Jadi, pertama adalah membangun hubungan baik dengan calon customer tersebut. Lalu, objektif yang kedua yang bisa kita tetapkan untuk first call atau pertemuan pertama kita dengan prospek, yaitu adalah mendapatkan izin mereka untuk nantinya kita mengidentifikasi, bertanya-tanya gitu, memberikan pertanyaan dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan konsumen tersebut. Nah, yang ketiga adalah memperoleh informasi prospek, baik personal maupun informasi bisnisnya. Memperoleh informasi memperoleh informasi si prospek, baik prospek di level B2C ya, atau B2B maksudnya, dalam rangka untuk memperkaya portofolio kita akan konsumen yang kita prospek saat itu. Nah, ini adalah 3 contoh objektif yang bisa kita tetapkan ketika posisinya kita pertama kali bertemu dengan konsumen. Atau kalau misalnya kita merefer atau merujuk ke gambar steps in the typical buying process di atas ini, maka maksudnya adalah di tahap need awareness. Oke. Nah, selanjutnya, jenis objektif yang lainnya ketika kita bertemu dengan konsumen bukan untuk pertama kalinya, tapi ini adalah pertemuan kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin ke-10, ke-15. Karena ingat, melakukan sales call itu sampai sebelum hingga akhirnya mencapai selling ya, closing gitu, itu bisa saja kita melakukan sales call yang lebih dari sekali gitu. Bisa 5 kali, bisa 10 kali. Ingat seperti contoh yang pernah saya bahas di pertemuan awal, bahwa bisa jadi kalian butuh 10 kali pertemuan dengan prospek kalian, dan di dalam 10 kali pertemuan itu kalian sama sekali belum bisa menyinggung tentang obrolan bisnis. Kenapa? Karena kalian butuh waktu yang lebih lama untuk bisa membangun relationship yang nyaman dengan konsumen kalian saat itu. Nah, namun di setiap pertemuan tersebut, yaitu dari pertemuan 1 sampai 10, kalian juga tetap harus menetapkan objektif atau action objectives bagi konsumen kalian. Nah, contohnya apa yang bisa kalian tetapkan di pertemuan kedua sampai ke 10 itu? Objektif apa yang bisa kalian tetapkan? Contohnya itu adalah kalian menargetkan bahwa di pertemuan selanjutnya, misalkan saya ingin customer saya itu bersedia untuk nantinya menonton produk demo saya. Atau objektif yang kedua adalah kita bisa memahami apa yang menjadi value bagi customer. Terus yang ketiga adalah customer itu bisa melakukan pembandingan terhadap tawaran-tawaran solusi dari salesperson. Misalnya, membandingkan manfaat ketika customer itu menyewa dan membeli suatu kendaraan. Nah, ini adalah contoh-contoh action objectives yang hukumnya wajib harus ditetapkan oleh setiap salesperson sebelum melakukan presentation ke consumer. Dan biasanya objektif ini ditetapkan di tahap pre-approach atau tahap sebelum mendekati. Dan saya simpulkan kembali bahwa objektifnya itu bisa beragam. Namun secara garis besar ada 2 tipe objektif. Objektif ketika kita baru mau pertama kali bertemu dengan konsumen atau prospek kita pertama kali, atau tujuan ketika kita sudah masuk ke pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya pertemuan selanjutnya dengan konsumen dengan prospek kita. Oke. Nah, dengan adanya action objektif di tiap sales call ini, maka sebenarnya action objektif ini perannya sebagai apa? Sebagai panduan salesperson tersebut dalam bertindak. Karena ya objektif itu kan intinya tujuan ya. Ketika seseorang memiliki tujuan, maka
tindakannya biasanya akan lebih terarah. Begitu juga dengan kegiatan selling. Ketika kalian tidak memiliki objektif yang kalian tuju di sales call kalian, let's say misalkan ini adalah pertemuan kedua kalian bertemu dengan prospek, dan dari awal kalian belum tahu apa ya kira-kira output atau apa sih yang saya kejar nanti setelah beres dari pertemuan kedua ini, saya tuh nggak menetapkan apapun, maka bisa jadi pertemuan kedua itu hanya uh, ngalor ngidul gitu obrolannya. Kalian kalah mungkin untuk mengarahkan konsumen dalam percakapannya. Bisa jadi konsumen atau prospek yang lebih mengarahkan alur percakapan kalian tersebut. Jadi seperti pertemuan tanpa arah. Dan padahal dari awal yang namanya kalian salesperson, kalian memiliki goal akhir, yaitu adalah terjadinya suatu penjualan. Nah, maka dari itu tujuan akhir tersebut itu harus dicicil dengan tujuan-tujuan kecil yang ditetapkan di setiap sales call. Oke. Saya lanjut ya ke slide 11. Nah, dalam melakukan presentation selling, selain secara individu ya, salesperson itu sebenarnya bisa melakukan selling presentation secara tim atau yang kita kenal dengan team selling. Nah, kenapa sih ini perlu dilakukan? Biasanya model selling seperti ini dilakukan untuk menjual produk yang kompleks atau butuh custom. Sehingga jika hanya salesperson sendiri saja, penyesuaian yang diinginkan konsumen tidak bisa dipahami sebaik jika ada salesperson engineer yang lebih menguasai product knowledge dari produk yang ditawarkan ke calon konsumen. Sebagai contoh seperti ini. Ketika seseorang, saya ambil contoh suami saya. Ketika suami saya bekerja di PT Yamaha, maka ketika ia membutuhkan suatu alat untuk mengukur kualitas bahan baku dari motor, misalkan besi ya, kandungannya, dia ingin mengukur apakah besi ini memang pure besi kandungannya atau mungkin ada campuran-campuran lainnya. Nah, let's say dia butuh alat yang namanya spektrometer. Nah, alat tersebut kemudian dia mencari vendor mana yang bisa menyediakan. Akhirnya kemudian dia menemukan beberapa vendor, 2-3 vendor, dan setiap vendor tersebut harus melakukan selling presentation ke PT Yamaha. Nah, setiap vendor tersebut akan mengirimkan tim salesnya yang berisikan ada seorang salesperson murni, artinya dia memang bagian penjualan asli, dan juga didampingi oleh sales engineer. Sales engineer ini artinya adalah mereka yang memahami betul tentang alat spektrometer, dan mereka di dalam tim sales tersebut berperan untuk menjelaskan lebih detail mengenai teknis penggunaannya, lalu mungkin cara perawatannya, dan lain-lain. Jadi ketika PT Yamaha ingin bertanya-tanya, berusaha untuk memahami lebih lanjut tentang produk yang ditawarkan oleh setiap vendor itu, dan pertanyaan itu mungkin lebih sifatnya teknis ya, berkaitan langsung dengan spektrometernya, maka sales engineer inilah yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Meskipun salesperson memiliki product knowledge yang baik, dan ini termasuk di bagian produk strategi, tetap saja mungkin ada sedikit perbedaan keluasan dalam menjelaskan product knowledge dari produk yang sifatnya mungkin lebih kompleks, sehingga dibutuhkan langsung seorang sales engineer yang menjelaskan tentang product knowledge itu sendiri. Nah, itu adalah fungsi dari tim selling. Nah, namun perlu diingat, dalam tim selling ini, maka tiap anggota tim itu harus memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang rata gitu, mengenai apa-apa saja yang menjadi penting yang harus disiapkan sebelum melakukan presentation, the actual presentation di depan prospek. Selain itu, setiap anggota tim juga harus tahu perannya. Siapa yang melead presentasi, lalu kapan sales engineer harus menjawab,
kapan sales engineer harus membackup, kapan salesperson yang asli ya, the real salesperson harus bisa mengoper pertanyaan ini agar dijawab ke sales engineer, seperti itu. Jadi tech talk-nya tuh harus cantik mainnya. Nah, selanjutnya ada juga skenario di mana seorang salesperson itu melakukan presentasi kepada pembeli dalam bentuk tim. Dalam situasi ini, maka salesperson perlu sadar dengan apa yang menjadi perhatian bagi tiap anggota dari tim pembeli tersebut. Salesperson perlu menilai mana yang menjadi buyer, user, dan payer, karena buyer, user, payer itu memiliki titik interest yang berbeda-beda yang sudah kalian pelajari di customer behavior. Nah, selain itu, perlu juga sadar ada kemungkinan silent team member. Nah, silent team member ini apa? Sebenarnya dia itu termasuk ke dalam buying group, tapi saat dilakukan yang presentasi oleh tim sales dari pihak vendor, dia itu tidak hadir di dalam presentasi tersebut. Namun tetap ia memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan pembelian. Maka ketika salesperson sadar bahwa adanya kemungkinan silent team member ini, maka salesperson itu harus berusaha untuk segera menemui si silent team member tersebut dan melakukan pendekatan ke orang tersebut. Karena ya orang tersebut juga memiliki bagian gitu dalam pengambilan keputusan pembelian. Oke. Nah, lalu salesperson juga harus sadar betul untuk selalu mengintegrasikan strategi lainnya seperti bagaimana cara kita seperti tentang personal selling philosophy, lalu ada strategi produk, strategi konsumen, strategi relationship. Kalian itu sebagai seorang salesperson harus bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu sebelumnya yang kemudian nanti diterapkan ke dalam presentation strategi ini. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke slide 12. Nah, secara garis besar, presentation strategi adalah perencanaan yang dimulai dari approach, need discovery, presentation, negotiation, close, dan servicing the sale. Nah, atau kita kenal istilahnya dengan 6-step presentation plan. Nah, saya akan bahas kalau di approach ini adalah tahap pertama. Dan yang akan kita bahas di bab 10 ini, yaitu adalah tahap yang penting. Kenapa penting? Karena tahap ini adalah tahap di mana kita membangun kesan pertama kali yang baik ke konsumen. Sehingga bisa first impression gitu lah, untuk membangun, untuk mempermudah pendekatan kita setelahnya. Pendekatan kita selanjutnya. Nah, di tahap kedua ada need discovery. Jika salesperson tidak mampu menemukan apa yang menjadi kebutuhan konsumen di tahap need discovery ini, maka bisa saya katakan salesperson tersebut akan gagal. Kenapa? Karena ingat, tujuan utama sebagai salesperson itu adalah ia harus mampu sebagai problem solver. Artinya kita harus bisa mengidentifikasi apa yang menjadi masalah bagi prospek kita, dan itu dilakukan di need discovery. Dan ini need discovery akan saya bahas lebih lanjut di chapter 11. Selanjutnya di tahap ketiga ada presentation. Nah, presentation ini adalah saat dimana kita melakukan eksekusi sebenarnya dalam mempresentasikan produk atau jasa yang kita tawarkan ke prospek. Ini akan saya bahas di chapter 12 tentang tipe-tipe presentasi apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang salesperson. Nah, kemudian tahap yang keempat ada negosiasi. Nah, tahap negosiasi ini merupakan tahap di mana salesperson menghadapi penolakan, kemungkinan penolakan dari konsumen akan terhadap apa? Terhadap poin-poin yang telah ditawarkan oleh salesperson tersebut. Nah, di chapter 13 akan saya bahas mengenai bagaimana caranya kita menghadapi penolakan tersebut dan
bagaimana cara melakukan negosiasi terhadap konsumen. Di tahap kelima ada tahap closing, yaitu salesperson perlu cerdik dalam menyadari sinyal-sinyal closing yang diberikan oleh konsumen. Ini akan saya bahas di chapter 14. Lalu selanjutnya tahap terakhir itu adalah tahap memberikan pelayanan saat sales dilakukan atau servicing the sale. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa seorang salesperson itu harus selalu sadar yang ia bangun dengan konsumen itu adalah long-term relationship, bukan short-term relationship. Maka untuk membangun long-term atau hubungan jangka panjang itu, salesperson harus selalu secara konsisten memberikan service yang baik atau memberikan customer service yang baik secara konsisten ke konsumennya. Kapanpun itu, di setiap tahap selling yang ia lakukan ke konsumen. Dan ini akan saya bahas di chapter 15. Oke, nah ini adalah poin-poin yang akan dipelajari nanti ya, yang telah saya sebutkan tadi, 6 tahap melakukan presentation plan, dari tahap approach sampai tahap servicing the sale, detailnya seperti apa ada di gambar ini. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita paham ya, bahwa hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan di pre-approach, yaitu pertama kita menetapkan objektif setiap sales call, dan objektifnya itu ada 2 jenis. Objektif yang pertama kali kita baru bertemu dengan konsumen atau prospek kita, dan objektif yang sifatnya untuk pertemuan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya terhadap prospek yang kita temui. Itu ada 2 jenis objektif. Yang kedua adalah di tahap pre-approach, kita harus sadar betul bagaimana kita mengkaji 4 strategi lainnya, mulai dari filosofi personal selling, strategi produk, strategi konsumen, strategi relationship, kemudian kita integrasikan itu semua, kita padu-padankan, dan kita terapkan untuk mempersiapkan di strategi presentation. Nah, kemudian juga kita harus sadar di tahap pre-approach ya, ada 6 tahap yang perlu dilalui nantinya dari awal secara keseluruhan di dalam presentation. Mulai dari approach hingga sampai ke servicing the sale. Dan di bab ini kita lebih banyak fokusnya ke approach. Nah, saya akan masuk ke pembahasan approach. Ketika kita benar-benar melakukan komunikasi ke prospek ya, baik melalui kontak tatap muka, melalui telepon, atau metode komunikasi lain yang sesuai, sebenarnya salesperson itu perlu melakukan pendekatan yang berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan diri di pre-approach sebelumnya. Jadi tahap planning, tahap pre-approach itu sangat penting sebelum kalian benar-benar melakukan eksekusi pendekatan ke prospek kalian. Kenapa? Karena pada dasarnya jika kalian sudah melakukan pre-approach yang baik, persiapan yang baik, maka biasanya pendekatannya atau di tahap approach ini akan lebih efektif. Dan ketika lebih efektif, kesempatan kalian untuk melakukan presentasi penjualan atau closing ya di akhirnya itu akan menjadi lebih besar. Namun kalau kalian tidak bisa melakukan tahap approach atau pendekatan ini yang tidak efektif, maka kesempatan presentasi tersebut bisa hilang. Nah, di approach atau di pendekatan ini sebenarnya ada 3 objektif yang bisa kalian capai. Yang pertama itu adalah build rapport atau membangun hubungan baik. Kata rapport ini sudah lazim saya ucapkan karena ini bisa menjadi jiwanya di adaptive selling ini. Nah, membangun hubungan baik ini sebenarnya bisa dilakukan melalui komunikasi via telepon atau telepon contact dan juga melalui social contact. Apa itu telepon dan social contact? Ini akan saya bahas nanti di slide selanjutnya. Terus objektif yang kedua yang bisa kalian capai selain build rapport adalah kalian meng-capture full attention dari customer kalian. Artinya kalian berusaha untuk mendapatkan perhatian penuh prospek kalian. Nah, ini membutuhkan business contact sama, akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di objektif yang ketiga adalah kalian berusaha untuk melakukan transisi.
dari tahap approach ini ke tahap need discovery stage. Oke, saya akan balik dulu ke gambar sebelumnya, sorry. Nah, ini. Jadi di tahap approach ini, kalian tuh diharapkan bisa masuk ke tahap need discovery, yaitu tadi menemukan apa sih yang menjadi kebutuhan bagi consumer itu, bagi prospek kalian sendiri. Jadi ada 3 objektif yang bisa kalian capai di tahap approach. Nah, hal yang lain yang perlu kalian ingat dalam melakukan approach ini atau pendekatan adalah perlunya membangun kredibilitas salesperson sejak dini. Misal, dengan cara tidak telat, hadir dari waktu meeting yang disepakati. Misalkan kalian sudah sepakat dengan prospek kalian untuk adanya meeting di hari Senin jam 9 pagi. Kalian jangan sampai datang baru masuk ke ruangan jam 9 lewat 5 misalkan. Bahkan sebaiknya kalian sudah harus standby di lokasi presentasi mungkin sebaiknya 30 menit sebelumnya. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan diri kalian agar tidak terlalu nervous, terus kalian bisa mengingat ulang apa poin-poin apa saja yang kalian presentasikan, terus kalian sudah bisa melihat situasi presentasinya, situasi lokasi presentasinya, jadi kalian bisa merasa lebih pede gitu untuk melakukan presentasi nantinya. Nah, contoh lain adalah bagaimana kita membangun kredibilitas di mata konsumen kita adalah perlunya adanya eye contact yang baik saat kita melakukan komunikasi dengan konsumen. Itu adalah contoh-contoh kecil bagaimana kalian bisa manfaatkan yang bisa kalian manfaatkan untuk membangun kredibilitas dari awal, dari dini gitu, dari pertama kali kalian melakukan kontak dengan konsumen kalian. Nah, kenapa? Ingat, kredibilitas ini akan tumbuh ketika kita dinilai kompeten oleh prospek kita. Oke, saya masuk ke slide 15. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kontak yang sebelumnya telah saya singgung. Yang pertama ada telepon kontak. Nah, telepon kontak ini maksudnya ya kebayang, artinya maksudnya kita melakukan kontak pertama kali dengan prospek via telepon atau lebih dikenal dengan telesales. Nah, tujuannya apa sih dengan adanya telepon kontak ini? Tujuannya adalah untuk membuat janji bertemu lebih lanjut gitu, to set first appointment. Jadi jadi di bayangan kalian jangan sampai seperti ini. Kalian baru pertama kali menghubungi prospek kalian melalui telepon, lalu kalian berharap hanya dengan sekali telepon tersebut, kalian bisa langsung melakukan closing, melakukan penjualan. Itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena ya logikanya adalah bagi konsumen itu adalah baru komunikasi pertama kali dan akan terasa sangat aneh ketika tiba-tiba kalian harus membeli apa yang ditawarkan oleh seorang salesperson yang baru pertama kali kalian kenal. Jadi, maksud saya adalah di tahap telepon kontak ini atau di telepon kontak ini, goal yang harus kalian tetapkan bukan melakukan closing, tapi adalah untuk membuat janji selanjutnya. Kenapa? Karena kalau misalkan via telepon ini sebenarnya ada kekurangannya, yaitu kita tidak bisa membaca non-verbal message yang diberikan oleh salesperson, sehingga kita ada keterbatasan dalam memahami atau membuat percakapan yang lebih nyaman gitu dengan prospek kita, karena kita tadi tidak bisa memahami lebih dalam apa sih nonverbal, apa sih yang sebenarnya disampaikan oleh prospek kita gitu. Kita kan nggak bisa melihat wajahnya prospek kita nggak bisa melihat matanya, pandangan matanya, terus gesturnya dia ketika prospek kita mendengarkan apa yang kita tawarkan dan lain-lain. Nah, maka dari itu untuk mengatasi keterbatasan yang ada ketika kita menelpon, ada lima hal yang bisa kalian coba agar proses telepon kontak ini efektif. Ya, yang pertama adalah kalian harus tahu plan in advance. Artinya kalian harus tahu apa sih poin apa saja yang perlu kalian sampaikan di dalam
ketika kalian mentelepon prospek kalian. Terus yang kedua, kalian juga harus mengenalkan diri dulu dan juga mengenalkan kalian berasal dari perusahaan mana. Terus yang ketiga, kalian juga harus menyebutkan maksud tujuan kalian menelpon itu apa. Nah, yang keempat, kalian juga harus membuat janji. Oke, dalam membuat janji selanjutnya, kalian itu harus bisa mengikuti jadwalnya konsumen. Jadi misalkan konsumen, oke, kita setuju untuk bertemu lebih lanjut, misalkan mereka buatnya hari Senin tadi jam 5 sore, ya kalian mau nggak mau harus mengalokasikan waktu kalian, menyesuaikan waktu kalian agar sesuai dengan keinginan konsumen untuk bertemu di hari Senin jam 5. Jangan sampai kebalik, bahwa justru konsumen yang mengikuti keinginan kalian. Itu sama sekali tidak boleh. Nah, terus yang kelima adalah kalian juga perlu mengkonfirmasi, misalkan tadi sudah kalian sudah punya janji meeting appointment yang selanjutnya kapan, di mana. Nah, kalian mengkonfirmasi mengkonfirmasi informasi tersebut melalui note. Jadi bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, SMS, anything. Jadi secara tertulis gitu, agar tujuannya apa? Untuk mereminder juga kepada konsumen dan mengklarifikasi bahwa benar kalian sudah sama-sama setuju, sepakat untuk bertemu di hari tertentu dan di jam tertentu dan di mana gitu, di tempat tertentu. Nah, di dalam konfirmasi via note itu kan tadi saya sempat singgung, bisa lewat email, bisa lewat voicemail juga bisa. Nanti akan saya beri contoh bagaimana membuat note yang baik ke salesperson, ke prospek. Contoh ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke social contact yang kedua, tipe kontak yang kedua. Di social contact ini, tujuannya adalah membangun rapport, membangun hubungan yang baik yang tidak bisa kita lakukan saat telepon kontak. Jadi ada tujuan yang berbeda antara sosial dengan telepon kontak. Kalau telepon kontak itu adalah tadi tujuannya agar kita bisa membuat janji pertemuan face to face dengan prospek kita selanjutnya. Kalau di social contact ini artinya kita sudah bertemu dan goal yang kita goal yang kita tetapkan itu adalah membangun hubungan baik. Yang namanya juga social contact, artinya bersosialisasi itu. Ini adalah saatnya kalian melakukan sosialisasi dengan prospek kalian. Nah, maka ketika ini bisa dibayangkan ini adalah pertama kali kalian bertemu, maka otomatis first few minutes are key in first impression. Jadi menit-menit pertama itu adalah momen penting di mana prospek akan menilai si salesperson secara singkat. Let's say misalkan di 3 menit pertama lah, si prospek itu akan menilai kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Entah itu dari cara penampilan kalian, apakah rapi atau tidak, terus bagaimana cara kalian mengucapkan salam, apakah intonasinya baik, suaranya lantang, atau seperti apa. Lalu mungkin kesopanan kalian, dan lain-lain. Itu semua adalah penilaian singkat di menit-menit pertama gitu, dan itu bisa menjadi modal bagi prospek untuk menilai kurang lebih salesperson ini mungkin adalah sosok yang friendly, sosok yang nyaman untuk berbicara gitu, atau bisa jadi mungkin sosoknya tidak terlalu menyenangkan gitu untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita bisa mengembangkan percakapan saat social contact ini? Nah, ada 3 cara. Yang pertama itu adalah comments on here and now observations. Artinya, kalian bisa memberikan komen dari hasil pengamatan kalian tentang prospek kalian. Let's say misalkan kalian melakukan meeting dengan dengan prospek kalian di ruangan kerjanya. Terus kalian secara singkat, sekilas gitu, melihat-lihat situasi ruangan kerjanya, terus menemukan di situ ada foto keluarganya, terus misalkan anaknya sedang pegang piala. Nah, di situ kalian bisa memulai topik pembicaraan dari foto tersebut. Misalkan kalian komen, anak Bapak ternyata pernah ikut lomba lomba menyanyi misalkan. Kemudian ternyata menang ya Pak, juara 1 dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh pembicaraan yang bisa kalian coba untuk mengembangkan social contact gitu.
Nah, contoh yang kedua adalah kalian melakukan sincere compliment, yaitu kalian memuji. Tapi ingat, memujinya itu bukan menjilat, tapi memuji yang benar-benar tulus gitu dari hati tentang prospek kalian. Lalu cara yang ketiga adalah kalian bisa mencari kesamaan interest gitu, atau adanya mungkin kalian sama-sama kenal dengan orang tertentu. Nah, itu semua bisa menjadi bahan pembicaraan di social contact. Oke. Nah, kita masuk ke business contact. Nah, kalau di business contact ini, istilahnya adalah ketika kalian sudah melakukan telepon kontak, terus kalian sudah berhasil bertemu dengan prospek kalian secara langsung, dan ketika kalian bertemu, itu it means kalian sedang melakukan social contact, dan kalian sudah berhasil membuat report dengan kalian, maka kalian bisa mulai mengembangkan social contact tersebut menjadi business contact. Dan di dalam business contact ini ada tujuan lagi yang berbeda dibandingkan telepon kontak dan social contact. Tujuannya adalah kalian berusaha untuk mengubah prospek ini yang tadinya mungkin kalian ngobrol dengan mereka hanya sekedar bersosialisasi ya gitu, bercengkrama gitu, belum ada obrolan bisnis sama sekali. Namun kalian saat ini berusaha untuk mengupgrade konsumen obrolan tersebut menjadi obrolan bisnis. Nah, karena ingat kalian butuh kan di tahap ini kan masih tahap approach. Setelah tahap approach, kalian harus masuk ke tahap need discovery. Maka mau tidak mau di tahap approach ini, khususnya di business contact, kalian harus bisa mulai membangun obrolan bisnis gitu. Nah, caranya seperti apa agar bisa halus gitu pembicaraannya, obrolannya, tidak langsung hard selling. It means maksudnya kalian tidak langsung yang tadinya kalian misalkan di social contact, terus tiba-tiba aduh kalian udah gatel nih pengen ngubah ke business contact, nggak ujuk-ujuk kalian ngomong, Pak, Bu, langsung dong beli, tanpa buang waktu, Pak, beli ini barang saya punya barang ini. Nggak gitu caranya. Tapi ada cara-cara yang lebih sopan, yang lebih mudah diterima, yang lebih efektif gitu bagi konsumen untuk menerimanya. Caranya seperti apa akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, sebelum saya masuk membahas mengenai cara untuk mengembangkan bisnis kontak, saya akan menyinggung terlebih dahulu, memberi contoh terlebih dahulu bagaimana sih penggunaan voicemail yang baik ya. Jadi ingat, tadi di tahap telepon kontak, ketika kalian sudah set appointment dengan prospek kalian, nah kalian ingin mengconfirm appointment tersebut via note. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui voicemail. Nah, saya memiliki dua contoh di sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, secara sekilas ada perbedaan cara penulisannya. Kalau di sebelah kanan, ini ada Miss Simpson, dia berasal dari, ini ada Paul Watson, dia sedang mengkontak prospeknya yang bernama Simpson, Miss Simpson, dan si Paul Watson ini adalah representatif atau berasal dari perusahaan Elliott Property, jadi perusahaan properti. Kemudian dia bilang bahwa we specialize in working with property managers. Jadi si perusahaan Elliott ini sudah terbiasa bekerja dengan manajer-manajer properti. Nah, cara dia menyampaikan tujuan menelponnya itu sangat baik gitu. Dia mengatakan, we can help you reduce the paperwork associated with maintenance jobs and provide an easy way to track the progress of each job. And I would like the opportunity to visit with you and we'll call back in the morning. Sedangkan kalau di contoh yang sebelah kiri, yang contoh sebelah kiri ini memang terlihat lebih singkat, namun juga terlalu straightforward atau terlalu langsung gitu. Jadi bisa jadi konsumen itu jika dihadapkan oleh dua pilihan ini, saya yakin konsumen akan lebih nyaman atau lebih terdorong ingin menelpon kembali ke Paul Watson itu dengan cara yang cara sebelah kanan. Kenapa? Karena tidak terlalu belak-belakan gitu, meminta konsumennya untuk menelpon kembali. Lebih menarik
pesan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, maka ini bisa dijadikan contoh bagi kalian. Ketika kalian meninggalkan voicemail atau email, kurang lebih seperti ini. Jangan kalian terlalu straightforward ke prospek kalian, apa yang kalian inginkan dari mereka. Tapi posisikan diri kalian itu ada di sisi konsumen, sehingga kalian secara tidak langsung akan mampu membahasakan kira-kira kalimat seperti apa ya yang nyaman bagi konsumen, yang kesannya tidak memaksakan mereka untuk mau mengontak kembali saya, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke 7 cara untuk membangun business contact. Oke, yang pertama ada agenda approach. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, agenda ini maksudnya gini, salah satu metode yang paling efektif untuk beralih dari social contact atau kontak sosial ke business contact atau kontak bisnis adalah mengucapkan terima kasih kepada pelanggan karena telah meluangkan waktunya mereka untuk bisa bertemu dengan kita sebagai salesperson, dan kemudian kita harus melanjutkan, kita harus menyampaikan apa sih kira-kira agenda apa sih yang akan kita capai di dalam pertemuan tersebut. Nah, maka contohnya seperti ini. Thank you for meeting with me this morning. I would like to accomplish three things during the time you have given me. Ketika kalian sudah berbicara mengatakan ini ke ke prospek kalian, sebenarnya secara tidak disadari kalian sudah shifting gitu, sudah bergeser dari awalnya tadi kalian social contact ke mulai masuk ke business contact. Ini bisa kita bilang sebagai bridging statement untuk mengubah obrolan yang sifatnya bersosialisasi menjadi obrolan yang mengarah ke bisnis gitu. Nah, ini poinnya adalah kalau di agenda approach ini adalah pada dasarnya kalian memberi atau mention apa saja yang menjadi agenda atau apa yang akan kalian capai dari pertemuan ini. Terus yang kedua, kalian juga harus menunjukkan bahwa kalian sebenarnya menghargai waktu dari prospek itu. Dan yang ketiga adalah agenda ini sifatnya harus fleksibel. Fleksibel, it means ketika prospek kita tiba-tiba harus, udah deh mbak cancel meeting kita, mungkin stop dulu sampai sini dulu karena tiba-tiba sih ada meeting yang lain yang lebih urgent. Maka kalian harus sifatnya sebagai seorang salesperson harus mau menerima itu, harus fleksibel. Jangan sampai kalian, aduh gimana sih mbak, kan kita udah janji-janji, kita duluan. Jangan seperti itu. Tapi kalian harus mau fleksibel mengikuti kondisi prospek yang sangat mungkin untuk berubah-ubah. Oke, itu adalah tahap agenda. Yang kedua adalah kalian melakukan produk demo. Ketika kalian memberikan demonstrasi produk, atau kalian bisa menggunakan komputer atau alat bantu audio atau visual untuk mendemonstrasikan produk kalian atau jasa kalian. Nah, itu adalah contoh metode yang bisa kalian gunakan untuk mengembangkan bisnis kontak juga. Dan ini adalah contoh hal yang akan kalian lakukan nantinya, hal yang bisa kalian tempuh di tugas presentation nanti ya, di bulan Juni nanti. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah referral, artinya memberikan rujukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang lain itu sebenarnya akan jauh lebih terkesan dengan poin baik dari diri kita ketika poin-poin tersebut itu disampaikan dari pihak ketiga, jadi bukan dari diri kita sendiri. Nah, maka referral ini cukup efektif. Kenapa? Karena poin-poin tersebut berasalkan dari pihak ketiga yang merupakan pelanggan yang sudah puas atau percaya bahwa kita salesperson ini mempunyai poin-poin yang baik loh, dan biasanya prospek akan lebih percaya gitu, lebih
percaya dengan poin-poin baik kita tersebut. Nah, sebagai contoh ya, contohnya itu adalah seperti ini. Mrs. Follett, my name is Kurt Wheeler and I represent the Cross Printing Company. Jadi ini ada salesperson bernama Kurt Wheeler, dia berasal dari perusahaan printing. Kemudian dia mengatakan bahwa we specialize in printing all types of business forms. Nah, ini adalah benefit atau apa yang ia janjikan. Dia tuh profesional lah, mampu ahli lah di bidang printingan. Nah, kemudian dia mention Mr. Ameno sebagai pihak ketiga yang telah menjadi regular customer si Cross Printing Company ini. Dan dia juga, si Kurt Wheeler ini, si salesperson ini juga bilang bahwa Mr. Ameno inilah yang mensuggest Mrs. Follett yang mungkin juga bisa membutuhkan jasa kami gitu. Jadi di tahap referral ini, tahap rujukan, salesperson itu juga menyebutkan pihak ketiganya siapa, dan biasanya pihak ketiganya itu adalah orang yang pernah memakai jasa si salesperson itu sebelumnya. Oke. Kita masuk ke cara keempat, yaitu adalah customer benefit. Nah, di customer benefit ini, yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus menunjukkan setidaknya satu manfaat dari produk kalian. Nah, dan manfaat tersebut, ingat, harus sesuai dengan kepentingan, harus relevan dengan kepentingan si konsumen. Sebagai contoh ini adalah gini, hello, I am Chad Leffler. I partner with companies like yours that need to find talented people to help their business grow and become more profitable. Artinya apa? Artinya gini, si Chad Leffler ini sebagai salesperson, dia langsung menyebutkan bahwa perusahaannya sudah biasa bekerja dengan perusahaan-perusahaan like yours, maksudnya perusahaan si prospek ini yang biasanya prospeknya itu butuh bantuan perusahaan Chad Leffler untuk menemukan, ini kayaknya HR ya, menemukan membantu rekrutmen gitu. Jadi intinya perusahaan Chad Leffler ini bisa membantu perusahaan prospek lain dalam hal rekrutmen, dalam hal mencari SDM yang baik bagi perusahaan prospeknya. Itu yang namanya customer benefit approach. Nah, cara kelima itu adalah question approach. Di question approach ini adalah kita bisa mengajukan pertanyaan langsung ke konsumen. Lalu kita buat bukan konsumen, prospek. Dan kita bisa buat prospek ini dengan cara question approach ini, biasanya mereka akan memikirkan masalah yang mungkin selama ini belum pernah terpikirkan, itu adalah masalah bagi mereka. Nah, kemudian dengan cara question approach ini biasanya kita bisa mendengarkan apa sih yang menjadi respon mereka gitu. Contohnya question approach ini adalah, is the vehicle for business or pleasure? Jadi ketika kita mau menawarkan mobil ke prospek, terus kita bisa bertanya nih ke prospek kita, kira-kira tipe mobil apa yang dibutuhkan oleh prospek kita? Apakah tujuannya untuk bisnis atau untuk jalan-jalan gitu? Karena mungkin spesifikasi mobil yang kita tawarkan pun akan berbeda turunannya. Nah, atau juga kita bisa melemparkan pertanyaan seperti ini contohnya, will you be buying within the next week or so? Jadi kita mengkonfirm, jadi kira-kira pembeliannya itu mau minggu depan atau di minggu-minggu selanjutnya gitu. Karena nanti kaitannya adalah bagi salesperson itu sendiri harus menyiapkan entah dokumen pembeliannya, terus bagaimana cara pembayarannya, dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah question approach. Jadi question approach ini adalah cara yang baik karena kita bisa membuat prospek itu benar-benar memahami, kira-kira memaksa mereka berpikir kira-kira apa sih yang menjadi masalah mereka gitu. Nah, cara yang ke-6 adalah survei.
Mungkin agak terdengar mirip dengan question approach karena sama-sama kita ingin mencari tahu gitu. Mencari tahu apa sih yang ada di benak konsumen gitu. Tapi bedanya adalah kalau survei ini biasanya prospek itu mengisi kuesioner karena kalau survei itu identik dengan kuesioner, maka di tahap pendekatan survei ini prospek itu justru mengisi kuesioner sebelum kita melakukan komunikasi yang lebih dalam. Terus biasanya hasil dari kuesioner itu kita akan analisis untuk menilai kebutuhan dan manfaat dari si konsumen tersebut. Jadi istilahnya kita tidak bertanya secara langsung ke prospek, tapi kita lebih melakukan survei gitu, memberikan kuesioner yang harus diisi ke prospek. Dan setelah itu kita menganalisis hasil survei tersebut. Oke. Nah, cara yang ketujuh adalah premium approach. Premium approach ini adalah kita memberikan sampel produk gratis kita ke prospek. Jadi kita bisa juga memberikan hadiah gitu. Hadiah tuh tapi bukan dalam arti maksudnya nyogok ya. Misalkan hadiahnya itu adalah berupa kalender yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh prospek itu sendiri, tapi bisa dimanfaatkan oleh semua orang di perusahaan prospek kita. Gitu. Intinya sih memberikan cara termudah adalah memberikan sampel gratis. Let's say misalkan kalau kalian ke Innisfree misalkan, kalian diberi sampel gratis kosmetik dari Innisfree, nah itu bisa juga disebut dengan premium approach. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kalian ucapkan di tiap 7 cara tadi dalam membangun business contact. Mulai dari agenda sampai premium. Oke. Oke, kalian bisa nanti baca sendiri agar lebih paham. Anyway, sebelumnya dari 7 cara ini sebenarnya kalian bisa melakukan combination approach gitu. Karena pada kenyataannya bukan berarti kalian akan melakukan setiap approach ini satu-satu gitu. Bisa jadi kalian pertama mau lakukan dulu referral gitu. Hai Bu, Pak, saya dapat ini nih rujukan dari Pak Anton misalkan untuk menghubungi Bapak untuk bisa menawarkan produk kami. Nah, itu kan tahap referral. Nah, dari referral itu misalkan si konsumen sudah merespon, "Oh, oke, saya kenal sama Pak Anton. Ya gimana, Bu?" gitu. Apa yang kamu tawarkan? Misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita sebagai salesperson mulai itu bisa ngomong, ya pakai tahap customer benefit misalkan. Ya saya ini dari perusahaan properti. Biasanya kita lagi ada tahap pembangunan nih, pembangunan apartemen misalkan di daerah Ciwaruga misalkan. Kita pengen nawarin ini ke ibu gitu, ke bapak gitu. Kira-kira mungkin bapak berminat dan lain-lain. Nah, itu kan adalah contoh combination approach di mana awalnya kalian melakukan referral, kemudian dilanjutkan ke customer benefit dan mungkin bisa lagi berkembang ke question gitu untuk make sure kira-kira untuk menyelidiki dengan baik gitu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh prospek kita saat itu gitu. Oke. Nah, saya masuk ke slide selanjutnya, ini tentang sales call reluctance. Biasanya, bagi seorang salesperson, saya yakin untuk diri saya pun juga berlaku hal yang sama, biasanya kita, untuk salesperson yang baru ya, biasanya akan mengalami reluctance atau penolakan dari diri kita untuk melakukan tahap presentation ini ke prospek. Kenapa? Karena biasanya kita akan mengalami takut gitu, merasa takut sebenarnya, takut untuk mengambil resiko, entah itu takut presentasi di depan kelompok atau di depan umum, terus kita sebenarnya kurang pede, atau juga kita takut akan ditolak oleh prospek kita. Dari ketakutan-ketakutan ini biasanya mengakibatkan akhirnya kita enggan atau males untuk melakukan presentation ke prospek. Nah,
Bagaimana kemudian cara mengatasinya? Karena let's say gini, yang namanya dunia profesional, kalian sudah berada di perusahaan dan kalian adalah kebetulan seorang salesperson, mau tidak mau performance atau ya, kalian itu akan dinilai oleh atasan kalian dari seberapa banyak sales closing yang telah kalian lakukan. Kalian tidak bisa kemudian terhambat penjualannya hanya karena ketakutan-ketakutan ini semua. Mau tidak mau, kalian harus terus bisa mencari cara untuk mengatasi ketakutan tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah ada 4 cara. Namun, yang pertama kali bisa kalian lakukan itu adalah kalian perlu sadar bahwa ketakutan-ketakutan tersebut itu adalah hal yang wajar, hal yang alamiah, yang bisa kalian temui, yang bisa kalian dapatkan ketika ini adalah pertama kali kalian melakukan selling gitu. Nah, kemudian setelah kita menerima dengan baik bahwa itu semua adalah proses yang normal, maka kita harus sambil dibarengin gitu dengan pikiran yang positif. Percaya bahwa hasil kalian ini ujungnya pasti akan menghasilkan hasil yang baik gitu, hasil yang kalian inginkan, itu terjadinya closing. One day pasti saya akan berhasil untuk melakukan closing gitu. Pikiran seperti itu yang harus terus dipegang oleh seorang salesperson. Kemudian tentunya kalau misalkan tadi kalian gugup atau nggak pede untuk presentasi di depan orang, maka tentunya kalian harus terus latihan bagaimana cara presentasi di depan umum yang baik, bagaimana cara melakukan eye contact yang baik, bagaimana cara suara yang baik, terus kecepatan suaranya seperti apa, kecepatan berbicara seperti apa yang baik gitu. Itu semua harus dilatih. Nah, yang keempat adalah kalian harus bisa mengingat goal ujungnya apa sih yang sebenarnya kalian ingin capai gitu. Let's say kalau misalkan goalnya sebagai salesperson adalah ujungnya harus berhasil makan closing. Nah, kalau misalkan goal seperti itu tidak cukup kuat untuk memotivasi kalian melakukan penjualan, maka kalian harus mencari goal-goal lain yang sifatnya lebih besar gitu, atau mungkin bisa lebih personal. Let's say misalkan kalian iya, saya butuh closing karena dari situ saya bisa mendapatkan uang, dan uang itu ujungnya bisa bermanfaat bagi keluarga saya, misalkan untuk membantu ayah ibu saya yang sedang sakit, dan lain-lain. Dan kondisi ayah ibu kalian sedang sakit, kalau kalian merasa itu bisa menjadi goal yang lebih dahsyat gitu ya, untuk mendorong kalian melakukan selling, maka kalian harus selalu mengingat, bisa gunakan goal tersebut gitu, untuk memotivasi kalian agar bisa melakukan selling, agar bisa pede gitu melakukan selling ke prospek kalian. Oke, anyway, ada satu topik lagi. Ini adalah topik terakhir. Jadi ada istilah gatekeeper. Ketika misalkan kita sebagai salesperson berusaha mengontak prospek, gatekeeper itu kan seperti kayak penjaga gawang ya. Nah, sebagai contoh siapa sih gatekeeper ini? Kalau di perusahaan besar itu contohnya adalah seorang sekretaris. Ketika kita ingin memprospek ya, sebenarnya kita ingin memprospek manajer di suatu perusahaan A. Namun kenyataannya kan kita tidak bisa langsung mengkontak secara langsung si manajer tersebut. Biasanya kita diarahkan ke sekretaris manajer tersebut dulu. Nah, sekretarisnya inilah yang berperan sebagai gatekeeper. Maka dari itu, gatekeeper ini menjadi penting untuk kita hadapi juga dengan baik ya tentunya. Kita harus bisa membangun hubungan yang baik dengan gatekeeper ini. Kenapa? Karena bisa dibayangkan bahwa gatekeeper ini bisa membantu seorang salesperson itu mendapatkan sumber informasi gitu. Dia bisa menjadi sebagai sumber informasi, menggali informasi. Kira-kira sebenarnya tuh manajernya atau bosnya itu butuh nggak ya sama produk kita. Nah, proses penggalian itu bisa kita lakukan ke gatekeeper-nya sebelum kita benar-benar langsung berhadapan dengan manajer. Jadi, gatekeeper ini juga penting untuk kita hadapi, untuk kita bangun hubungan baik dengan mereka. Nah, let's review
Oke. Jadi sebenarnya itu adalah gatekeeper itu adalah bahasan terakhir saya di bab ini. Cuman saya ingin meminta kalian mereview masing-masing sendiri di rumah. Apa saja sih? Apakah semua learning objektif yang saya sampaikan di awal, ada 7 learning objektif ya, sudah kalian pelajari dengan baik dari bahasan hari ini atau tidak? Ada mulai dari 3 prescription, terus ada 2 part step of the pre-approach process, ada tentang team presentation, terus ada bagaimana how adaptive selling itu dibangun dari strategic personal selling seperti filosofi, strategi product, strategi consumer, strategi relationship, terus ada 6 tahapan presentation plan. Terus ada juga tentang bagaimana secara efektif mendekati konsumen. Lalu ada juga 7 cara untuk meng-convert dari social contact ke business contact. Itu semua sudah saya bahas tadi. Kalian, nah saya tantang kalian untuk bisa merefleksikan kembali hasil kuliah hari ini yang telah kalian dapat. Oke. Nah, itu adalah akhir dari kuliah saya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, yang ingin rasanya kalian diskusikan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian langsung itu di forum diskusi kita di e-learning seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.